Ulama atau NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Tepat pada tanggal 31 Januari 2021, NU telah berdiri selama 95 tahun, terhitung sejak tahun 1926. Sebenarnya sebelum berdirinya NU, ada beberapa organisasi Islam yang sudah berdiri. Namun memang NU mampu menjadi organisasi Islam terbesar hingga kini. Kami coba menghimpun dari beberapa sumber berikut fakta menarik seputar NU. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kepada kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kami tetap semangat bikin video yang bermanfaat untuk kalian semua. Sejarah berdirinya NU. Sebelum nama Nahdlatul Ulama diusung, kalangan pesantren pada masa kolonialisme membentuk Nahdlatul Watan, yang artinya kebangkitan tanah air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 juga muncul Taswirul Afkar, yang lebih dikenal sebagai Nahdlatul Fikri, yang berarti kebangkitan pemikiran. Organisasi tersebut selain didirikan sebagai kelompok studi agama, juga sebagai sarana pendidikan sosial politik. Disusul dengan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar, yang lebih fokus di bidang perekonomian masyarakat. Atas kesepakatan bersama, akhirnya Nahdlatul Ulama lahir sebagai organisasi yang dapat mencakup semua elemen dan lebih sistematis pada tanggal 31 Januari 2026 di Kampung Kertopaten, Surabaya, dan dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Arti nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. Nama ini diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Nama ini diusung sebagai sanggahan terhadap usulan nama Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Mas Alwi kemudian memberikan penjelasan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan gerakan serentak para ulama dalam satu pengarahan atau gerakan bersama-sama yang terorganisir. Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama disebut-sebut sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pergerakannya tidak hanya di ranah keagamaan, tetapi juga di dunia politik, pendidikan, ekonomi, serta sektor-sektor strategis lainnya. Terdapat banyak versi terkait jumlah pasti warga Nahdlatul Ulama. Dilansir dari hasanuddinali.com, survei LSI atau Lembaga Survei Indonesia menyebutkan bahwa 36,5% penduduk Islam merupakan warga Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah 5,4%, sedangkan sisanya merupakan warga dari ormas lain maupun yang tidak masuk ormas. I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai upaya untuk menegaskan prinsip dasar organisasi, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi dan Kitab I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Paham Ahlussunnah wal Jamaah ini pada awalnya disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang membaginya dalam beberapa bagian, yaitu tentang ketuhanan, tentang malaikat-malaikat, tentang kitab-kitab suci, tentang rasul-rasul, tentang hari kiamat, dan tentang qada dan qadar. Dua kitab tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam Fiqh Nahdlatul Ulama yang dijadikan pedoman berpikir bagi warga Nahdlatul Ulama. Pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah. Munculnya pergulatan di kalangan kelompok Islam di Indonesia kemudian membuat Nahdlatul Ulama merumuskan kembali pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Pengembangan ini kemudian mengambil dua bentuk, yakni secara akidah dan dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat. Dalam tataran akidah, Nahdlatul Ulama melakukan pengkajian kembali terhadap sejarah pertumbuhan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan pada dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat meliputi beberapa bidang, yaitu pandangan tentang tempat manusia dalam kehidupan alam, pandangan tentang ilmu, teknologi, dan pengetahuan, pandangan ekonomi tentang pengaturan kehidupan masyarakat, pandangan tentang syekh dan mujtama, pandangan tentang tradisi dan penyegaran melalui kelembagaan hukum pendidikan, politik, dan budaya,
pandangan tentang cara-cara pengembangan masyarakat serta azas-azas penerapan ajaran agama dalam kehidupan. Itulah tadi beberapa fakta tentang Nahdlatul Ulama. Jika ada fakta-fakta yang tidak saya sebutkan namun cukup menarik untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Nurul Jumita, Kala Cerita. Nah, setelah kalian saksikan video tadi, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang kehidupan. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum